di Kompas, survei Kompas ini, kalau ini undecided-nya dibikin jadi 5%, sebetulnya selisih antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud dengan Anies Baswedan itu makin jauh lagi gitu lah. Kami kecewa, kami muak dan seterusnya. Justru waktu itu saya katakan dengan reaksi yang demikian maka Anda seperti mengusir pendukung Pak Jokowi dari Ganjar. Yang semula iya masih ini kali ya. Iya, jadi sebetulnya ada pull faktor, ada push faktor. Ya, politik kita makin hot ini, terutama sebagian besar lembaga-lembaga survei yang punya kaliber gitu ya, yang dihitung gitu. Dari lembaga survei ini mungkin puluhan atau ratusan. Jadi yang besar-besar sekarang kecuali satu belum ngeluarin. Dan tamu saya kembali Muhammad Kodari. Iya. Apa kabar kayaknya ya? Wih, Kompas ini mengagetkan ya. Oh, mengagetkan. Dan kita menganggap bahwa Kompas ini relatif netral, objektif lah ya. Sebenarnya bukan mengagetkan pertama-tama, tetapi ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu ya. Karena kan begini, hasil-hasil survei yang akhir Oktober, awal November, ya, yang menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran dan keunggulan itu melebar dibandingkan dengan Ganjar Mahfud. Itu kan sebagian elit mengatakan tidak percaya atau kurang percaya. Nah, mereka nggak percaya dianggap sudah punya keberpihakan dan seterusnya. Nah, yang dianggap tidak punya keberpihakan alias netral itu katanya Litbang Kompas. Litbang Kompas. Gitu. Makanya survei Kompas itu sangat ditunggu-tunggu setidaknya oleh sebagian dari kalangan elit. Nah, diasumsikan barangkali bahwa kalau surveinya Kompas itu keluar, hasilnya akan berbeda dengan lembaga-lembaga survei misalnya kayak Indikator, kayak misalnya Poltreking, akhir Oktober lalu Indobarometer juga keluar, LSI, Lembaga Survei Indonesia, dan seterusnya. Akan berbeda gitu. Ternyata polanya tetap sama, di mana Prabowo Gibran itu melebar, unggul, Ganjar Mahfud itu turun sekali, bahkan kalau dalam kasus Kompas ini kan bahkan sudah kalah dengan Anies Muhaimin gitu loh, walaupun masih dalam margin of error ya, tapi udah bablas gitu loh, udah crossing. Jadi istilah saya kan dalam satu kesempatan Ganjar ini pernah nomor 1 divisi 1, melorot divisi 2, kan sekarang posisinya arahnya kepada divisi 3 gitu. Jadi ya ini mungkin pukulan lah bagi teman-teman pendukung Ganjar Mahfud, karena diharapkan barangkali di Kompas itu posisi Ganjar Mahfud itu masih bagus, katakanlah begitu ya. Kalau nggak unggul dibandingkan dengan Prabowo Gibran, minimal kalahnya masih tipis-tipis saja. Minimal tren pelebaran antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud itu tidak membesar, ya kan? Rebound lah kira-kira gitu. Ganjar tuh mengalami rebound lah gitu. Tapi ternyata kan dari data bulan awal November kepada awal Desember ini, tren itu belum berhenti. Tren kenaikan Prabowo Gibran dan penurunan Ganjar Mahfud itu belum berhenti gitu. Jadi saya kira salah satu temuan pokok dari beberapa lembaga yang sudah rilis hasil survei di awal Desember ini itu adalah tren belum berhenti, tren kenaikan Prabowo Gibran, tren penurunan Ganjar Mahfud, dan stagnannya suara Anies dan Muhaimin. Walaupun naik-naik juga dikit ya? Iya, sebetulnya tergantung lembaganya sih. Tetapi saya boleh katakan kalau saya kan teori dasarnya bahwa para pemain ini, para capres ini, sebetulnya mereka tidak bertarung di ruang hampa. Mereka bertarung di sebuah ruangan atau sebuah lapangan yang sangat didefinisikan oleh Pak Jokowi. Ya. Suaranya Anies itu susah tembus dari 20-an% ke atas. Kenapa? Itu karena tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi kan 80%. Jadi yang tidak puas itu 20%. Ya. Itu yang kemungkinan. Ya, atau misalnya kemarin Indikator, Poltreking itu kayaknya angka sekitar 76%. Berarti ruang gerak bagi oposisi seperti Anies dan Muhaimin itu hanya maksimal barangkali 24% lah. Begitu. Dan angka-angkanya kan memang di seputaran itu gitu. Sementara angka yang puas itu yang 75-76% itu dibagi dua oleh Prabowo dan Ganjar. Nah, sebelum adanya Gibran, kelihatannya masyarakat itu persepsinya terbelah dua. Ada yang menganggap Jokowi jilid 2 itu adalah Prabowo, ada yang menganggap itu adalah Ganjar. Tapi dengan keberadaan Gibran bersama dengan Prabowo,
akhirnya mayoritas ini mulai geser ke Makin Prabowo confirm, Gibran, merasa bahwa oh Pak Jokowi rupanya ada di Prabowo. Walaupun eksplisit Pak Jokowi belum menyampaikan itu ya, Dinda. Ya, dalam politik itu kan komunikasi itu kan ada yang eksplisit, ada yang tidak eksplisit. Jadi ada yang namanya ruang tafsir. Yang eksplisit pun juga beda orang. Bisa beda makna gitu ya. Kata ya itu mungkin bagi si A itu A beneran, tapi bagi si B mungkin tidak. Sampai se ekstrim itu ya, sebagai sebuah contoh begitu. Jadi ya intinya masyarakat kelihatannya melihat bahwa sosok Pak Jokowi itu ada pada Pak Prabowo karena keberadaan dengan Gibran gitu. Dan itulah yang membuat perubahan yang sangat signifikan antara Prabowo dan Ganjar ini. Apalagi Pak Prabowo, saya potong, memang campaign terakhir mengatakan bahwa dia akan meneruskan Pak Jokowi. Iya, sebetulnya dia pengagum Pak Jokowi. Betul, sebetulnya pesan itu kan tidak pernah satu. Pesan itu bisa masuk lewat beberapa poin gitu. Nah, makin banyak poinnya kan makin kuat pesannya. Betul. Pertama, Pak Prabowo sendiri sudah bagian dari pemerintahan sekian tahun. Nah, itu sendiri sudah membuat sebetulnya sebelum ada Pilpres ini, sebagian pendukung Pak Jokowi itu sudah ke Prabowo. Di survei-survei sudah kelihatan mereka yang dulu dukung Pak Jokowi tahun 2019, sebagian ke Prabowo. Tapi mayoritas sebelum ada Gibran masih ke Ganjar. Mereka yang sekarang ini jelas ada migrasi ya? Sekarang jelas ada migrasi. Sekarang pendukung Pak Jokowi 2019 mayoritas sudah ke Prabowo. Yang kedua, mereka yang puas pada kinerja Pak Jokowi tadinya masih mayoritas ke Ganjar. Tapi sekarang mayoritas sudah kepada Pak Prabowo gitu. Jadi ya pertama sih Pak Prabowo itu dengan kebersamaan dengan Pak Jokowi itu sebagian pendukung Pak Jokowi sudah menerima bahwa Pak Prabowo itu adalah bagian dari Jokowi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Prabowo sendiri dalam dinamika politik, dalam berbagai macam isu kebijakan publik itu konsisten lah mendukung Pak Jokowi. Bicara mengenai hilirisasi, bicara mengenai program-program. Misalnya balik lagi nih kasus Piala Dunia U20. Tidak menolak kan begitu kan. Kemudian malah tampil ya dekat dengan sepak bola. Sementara Ganjar waktu itu blunder ya dengan sikap politiknya, blunder paling tidak dalam konteks bahwa sikap itu kemudian mengubah hasil survei. Waktu itu boleh dibilang hampir semua lembaga survei loh menunjukkan penurunan Ganjar. Tadinya di atas Prabowo tapi kemudian berbalik. Ya, sejak titik itu titik balik salah satu titik tapi Ganjar. Lucu, menarik ya kalau menghubungkan elektabilitas Ganjar dengan Piala Dunia gitu ya. Dulu dia dikecam karena gara-gara seolah-olah pernyataan Ganjar membuat kita tidak dipercaya. Tapi habis itu kan kita jadi tuan rumah U17 dan serangan perang Hamas Israel gitu yang membuat kita mengeras mendukung Palestina. Lantas ada yang mencoba menghubungkan sebenarnya dulu Ganjar udah bener tuh. Melarang tidak mau bertemu dengan Israel. Ya, kalau kita bicara kepada pemilih kan itu nggak kelihatan. Ternyata relasi seperti itu tidak ya. Jadi agak lucu ya. Pada saat dia menentang itu karena tidak mau ada Israel saya jadi kira tuan masyarakat rumah, Indonesia membedakan ya antara tim sepak bola Israel dengan agresi militer Israel. Itu dianggap dua hal yang berbeda. Satu persoalan sepak bola, yang satu adalah persoalan politik atau persoalan militer. Ya, saya lihat kamu coba-coba di recover setidaknya kan, setidaknya seperti itu. Atau ya, memang tentu waktu yang kedua, waktu recover gitu, waktu kita bangkit gitu untuk membela Palestina dan against Israel gitu, mungkin message-nya tidak terlalu seperti pada saat Ganjar pertama kali menolak tuan rumah Piala Dunia. Ya, balik lagi, kalau saya melihat, ini tentu harus dengan survei secara khusus ya. Bagaimana masyarakat, apakah melihat keterlibatan, ada pengaruh lah, serangan Israel itu kepada Hamas, kepada Palestina, berkaitan dengan Pilpres Indonesia. Tetapi pada dasarnya kan kalau kita melihat masalah Hamas, kalau saya lihat sih semua calon presiden pada dasarnya kan mengutuk Israel gitu. Jadi balik lagi, kalau saya sederhananya melihat ini tim sepak bola tahun U20 itu soal sepak bola, bagaimana akhirnya ujungnya sebetulnya kan bukan tim Israel, tapi Piala Dunianya batal, U20-nya batal. Nah, itu mengecewakan. Itu yang mengecewakan bagi mayoritas penggemar sepak bola Indonesia. Dan itu diatribusikan kepada
Ganjar dan PDI Perjuangan. Yang notabene jumlahnya banyak iya, banget. dan banyak banget itu. gitu ya. Saya pernah bicara bahwa kolam suara di Indonesia ini paling besar itu ada dua. Pertama Pak Jokowi ya dengan tingkat kepuasan sampai 80%. Yang kedua penggemar sepak bola. Yang kedua penggemar sepak bola. Pemersatu bangsa. Iya, pemersatu bangsa yang angkanya itu antara 60 sampai 70% gitu. Jadi jangan coba-coba mengecewakan penggemar Pak Jokowi, jangan coba-coba mengecewakan penggemar sepak bola. Itu bisa mengubah peta konstelasi jadi game changer. Mungkin juga ya kalau kita hubung-hubungkan dengan Erick Thohir ya. Yang waktu menjadi ketua umum PSSI dan dianggap sukses. Iya. Juara SEA Games dan kedapat kepercayaan Piala Dunia itu yang membuat elektabilitas Erick itu salah satunya sempat tinggi sekali. Salah satunya ya Pak Erick itu kan berangkat dari papan bawah, kemudian naik ke papan tengah dan terakhir itu sudah top papan atas, bahkan di beberapa survei sudah nomor satu. Ya. Masalah kalau kita bicara pemilihan calon wakil presiden semata-mata berdasarkan elektabilitas, mestinya Erick Thohir. Ya, mestinya Erick Thohir. Tetapi kan pertimbangannya kan banyak. Ada hitungan. Cawapres itu kan ada daya tarik, ada daya tolak gitu. Kalau bicara daya tarik, Pak Erick salah satu yang paling menarik karena surveinya paling tinggi. Tetapi kalau bicara daya tolak, mungkin salah satu yang paling banyak juga ternyata dari partai politik itu adalah Pak Erick Thohir gitu. Karena kan Pak Erick kan diusung PAN. Nah, bagaimana dengan partai-partai yang lain? Ya, mungkin punya logika sendiri, punya dinamika sendiri. Jadi saya pernah membaca bahwa ketika ditanya kepada partai politik yang dijawab yang keluar dari mulut partai politik itu secara merata itu dan semuanya adalah Gibran gitu. Walaupun ya soal Gibran sebetulnya Gibran juga punya elektabilitas, tapi elektabilitasnya kan pada saat itu bersifat potensial gitu. Tapi balik kepada diskusi kita di awal, di luar keberhasilan soal membuat BUMN untung ya, profitable dan untungnya terus meningkat, kemudian kedekatan Pak Erick dengan kolam suara kedua terbesar yaitu Nahdlatul Ulama, 50% itu, 50%, sehingga kemudian dia juga ya punya suara di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ya dia adalah tokoh PSSI, dia ketum PSSI yang pada waktu menjabat itu punya prestasi yang menjanjikan lah. Ya. Barangkali ketum PSSI terbaik ya. Iya, paling tidak ya, tapi terlalu cepat untuk memberikan nilai. Sampai saat inilah. Juara SEA Games. Iya. Kemudian barangkali Pak Kodari bisa nerangin juga ya hasil-hasil survei dari yang lain-lain. Iya, saya udah merekap. Jadi tiap bulan saya hobi nih, punya kegiatan rutin. Merekap. Jadi tukang survei. Merekap lembaga-lembaga survei ada 5 lembaga yang sudah punya pengalaman panjang ya di survei ya. Artinya ya dari pemilu ke pemilu kita tahu mereka ada dan paling tidak, kalaupun bukan lembaganya orangnya lah. Orang-orang lama itu ada LSI Denny JA. Ini saya urutkan berdasarkan tanggal turun lapangan ya, 20 November sampai 3 Desember. Kemudian indikator politik itu 23 November sampai 1 Desember. Lalu Litbang Kompas 29 November 4 Desember. Poltreking 29 November 5 Desember. Dan LSI Jayadi Hanan itu 3 sampai 5 Desember. Nah, semuanya tatap muka kecuali LSI Jayadi Hanan yang survei telepon, RDD, Random Digit Dialing. Nah, itu temuannya pada dasarnya sama bahwa Prabowo Gibran itu unggul ya, makin melebar dibandingkan dengan kandidat yang lain, khususnya dengan Ganjar Mahfud. Itu bisa nanti mungkin muncul angkanya di layar. Kemudian unggul juga dibandingkan dengan Anies dan Muhaimin ya. Semua lembaga itu posisi Prabowo Gibrannya di angka 40%, paling banyak angka 45 kecuali Kompas yang 39,3. Nah, kalau di Desember ini yang menarik adalah memang Litbang Kompas ya. Bukan soal siapa pemenangnya gitu, tetapi jumlah undecided-nya yang sangat besar yaitu 28%. Ya. Ini kalau swing. Kalau akhir Oktober dan awal November kalau Kak Helmi ingat anomali pada waktu itu kan Carta Politika. Iya, di mana pada saat lembaga-lembaga lain menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran makin melebar, justru Carta Politika itu Ganjar yang unggul sedikit lah dibandingkan dengan Prabowo gitu. Ngomong-ngomong, kita menunggu survei Carta Politika. Akankah lain lagi? akan muncul gitu. Iya, itu sebenarnya kita tunggu-tunggu juga Carta apakah muncul atau tidak. Nah, jadi anomali pada bulan Desember ini adalah Litbang Kompas yang undecided-nya 28,7%. Membesar.
Kata mereka membesar dibandingkan dengan survei mereka Agustus, itu angkanya cuma 15%, sekarang 28%. Naik 13. Tetapi kalau saya sebetulnya begini, ya kalau ada 5, ya sementara 4 itu undecided-nya udah 7%, 5%, 4% gitu kan. Saya kan akan lihat yang kecil dong, yang banyak kan, yang dominan kan begitu. Jadi ya kita lihat pola lah, pola yang besar itu kan cuma tinggal 5%, 7%. Tetapi kalau misalnya kita bikin, ini bisa dihitung nih sebetulnya dalam matematika ya, dengan matematika. Misalnya kita bikin patokannya indikator deh, karena indikator ini yang respondennya paling besar di antara yang lain. Respondennya sampai 5.000 ya, ada oversample di beberapa provinsi. 28 ini dikurang 5 itu kan 23. Nah, 23 ini kita distribusikan secara normal. Kita distribusikan secara proporsional kepada 3 calon itu. Bagi 3? Iya, sebetulnya kita dapat juga angkanya gitu. Iya. Secara statistik, secara matematika bisa gitu. Dan saya udah hitung. Ternyata kalau 23% itu didistribusikan, maka Prabowo Gibran itu angkanya 52. Satu putaran? Iya, di Kompas, survei Kompas ini, kalau ini undecided-nya dibikin jadi 5%, sebetulnya selisih antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud dengan Anies Baswedan itu makin jauh lagi gitu loh. Jadi gini, angkanya 52. Ini kan 39 kan? Iya. 39 koma. Iya. Apa Pak Prabowo ya. Kemudian undecided 28. Iya. Dikurangi 5. Dikurangi 5. 23. Yang betul-betul. Kalau mau nanti matematikanya saya bisa kasih. Betul. Supaya jadi muncul juga. Hitung swing voter ya. Iya. 23% bagi 3. Iya. Itu 7 koma dong. Bukan dibagi 3, kan distribusi normal. Distribusi normal yang besar dapat besar. Sesuai dengan persentase. Iya. Jadi nanti matematika adalah begini. 39,3 ditambah 15,3, 16,7. 70 berapa gitu lah. Jadi nanti proporsi Prabowo Gibran itu 39 dibagi 70 sekian. Proporsi Ganjar Mahfud 15,3 dibagi 70 sekian dan seterusnya. Dikalikan masing-masing dengan 23. Jadi dapat jatahnya itu Kak. Dapat jatahnya. Jadi nggak bisa 23 dibagi 3, nggak bisa. Nggak bisa. Bukan dibagi rata ya. Persentase, ya. Itu yang disebut sebagai distribusi normal. Yang besar dapat besar, yang kecil dapat kecil. Wow. Seingat saya 23 itu sekitar 53%-nya, sekitar 23% ditambah 11 mungkin lah. Iya, 13%. Kan 39 sama 15 sama itu kan. Iya, 13%. Jadi bagiannya Prabowo Gibran itu 13% tambah 39, 52 gitu loh. Gitu. Selesai. Jadi iya, sisanya 55 itu untuk Ganjar dan Anies. Jadi masing-masing sekitar 20% itu. Jadi 52, 20, 20, lalu undecided-nya 5% gitu. Kenapa undecided-nya menambah menurut apa saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ini kenapa Kompas menjadi lain dibandingkan dengan yang lain. Balik lagi, kalau saya nggak mau lihat yang anomali. Saya lihat yang mayoritas gitu loh. Kalau bicara mayoritas ya kita sudah punya 5-7% gitu. Dan biasanya yang undecided ini ya, kalau nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada peristiwa besar, sebetulnya nanti ketika dia menurun mengecil, ya polanya itu nanti akan balik tadi distribusi normal tadi, seperti yang saya sampaikan di depan tadi ke Helmi. Bahwa ya yang mayoritas itu akan lari ke Prabowo Gibran, dan sisanya baru kepada Ganjar dan Anies gitu. Oke, kita mengenai apa yang membuat Prabowo dan Gibran tambah naik? Dengan isu diserang sini, difitnah dan segala macam. Nah, sebetulnya ada benang merah sih kalau saya lihat dari berbagai survei ini, dan itu sebetulnya sama. Jadi walaupun angka beda-beda, tapi polanya sebetulnya sama. Tetapi karena Kompas ini kan diagung-agungkan, saya pakai aja analisanya Kompas. Untuk lengkapnya nanti silakan teman-teman baca tuh harian Kompas. Ada 2 artikel tuh yang terbit di halaman pertama. Saya baca itu isinya. Jawabannya 1, Jokowi efek. Jokowi efek. Jadi sebetulnya kalau balik kepada diskusi kita di sini mungkin 2 bulan yang lalu barangkali ya, 1 bulan 2 bulan yang lalu. Saya kan mengatakan bahwa kata kunci Pilpres 2024 ini ada di Pak Jokowi, dan rasa-rasanya itu hipotesa itu terbukti gitu loh. Bahkan Kompas pun sekarang mengatakan bahwa ya kenapa Prabowo Gibran itu karena Jokowi efek. Itu sebenarnya efek ekor jas itu ya? Bukan. Lain lagi. Efek ekor jas itu adalah bagaimana partai politik bisa meningkat suaranya akibat popularitas calon presidennya. Misalnya
Gerindra gitu. Sekarang Gerindra ternyata lagi naik. Lagi naik. Lagi naik. Dengar udah di atas PDIP di Kompas ya? Kalau di Kompas sudah di atas gitu. Nah itu karena apa? Karena faktor Pak Prabowo. Prabowo-nya, itu ekor jas. Ya. Tetapi kalau di survei yang lain dari 5 ini masih PDIP, masih PDI Perjuangan. Walaupun selisihnya mendekat. Jadi tren kenaikan. Mendekat itu karena Gerindra naik atau PDIP-nya turun? Atau dua-duanya? Dua-duanya. Walaupun yang lebih kelihatan saya lihat dari gambarnya itu ya, dari grafiknya, Gerindra yang naik. Grafiknya tuh Gerindra tuh begini, mirip betul dengan gambar Prabowo, gitu. Nah, kalau Ganjar kan begini banget, kalau PDI agak begini. Agak landai dia, tapi turun juga. Ya, intinya sudah dekat lah. Nah, kalau di Kompas udah lewat. Ya. 21-18, 21 Gerindra, 18 tipis Kompas ya. Nah, ini anomali berikutnya nih kalau bicara Kompas. Ya. Untuk pemilu legislatif Gerindra sudah nomor 1, PDI sudah kalah kalau di Kompas gitu. Jadi ada 2 anomali di survei Kompas. Pertama, kalau Pilpres undecided-nya besar sekali. Kalau partai politik Gerindra sudah menang di atas PDI Perjuangan gitu. Jadi ya ini peta yang kita dapatkan dari survei ini. Dan balik lagi tadi soal Kompas, saya baca 2 artikel itu yang menjelaskan keunggulan Prabowo Gibran itu adalah faktor Pak Jokowi gitu. Jadi dengan adanya Gibran, masyarakat melihat bahwa ternyata calonnya Pak Jokowi alias Jokowi jilid 2 itu adalah Prabowo. Ya. Walaupun belum eksplisit. Begitu dikonfirmkan kalau betul-betul beliau di sana. Ya sebetulnya kalau dibilang tidak eksplisit sama sekali juga enggak ya. Beliau dalam beberapa kesempatan kan sering mengatakan atau sering pidato dan ini konsisten. Pemimpin Indonesia harus berani gitu sampai suara serak, berani gitu. Ya, saya mencoba meniru. Enggak lagi yang rambut putih dulu ya. Nah itu kan episode lama, kita kan melihat episode yang lebih baru. Jadi kan dalam tanda kutip putusnya Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan itu ada beberapa peristiwa, mulai dari Piala Dunia U20, kemudian misalnya penetapan Ganjar sebagai calon presiden itu kelihatannya peran Pak Jokowi minim. Ulang lagi nih ya, sudah pulang ke Solo, tiba-tiba besoknya dikasih tahu pagi-pagi bahwa akan diumumkan Ganjar, siangnya sudah harus di Jakarta. Itu kan artinya presiden di fait accompli begitu kurang lebih. Lalu kemudian waktu Pak Mahfud tidak dilibatkan sama sekali, Pak Jokowi ada di luar negeri. Bahkan Bu Mega dalam pidatonya calon wakil presiden PDI Perjuangan. Sementara di situ ada koalisi semua hadir. Mahfud MD gitu. Itu ada koalisi sebelahnya tuh Mahfud MD gitu. Dan ya proses yang selanjutnya yang kita tahu ya menunjukkan bagaimana Pak Jokowi itu akhirnya belakangan nggak ada rambut putih lagi. Nggak ada rambut putih lagi. Kata kuncinya itu konsisten. Berani, dan berani. Nah, hemat saya kalau bicara berani, itu dekat-dekat asosiasinya dengan tegas, militer. Dengan berwibawa, militer ya. Dan yang punya atribut itu jelas ya identik dengan Pak Prabowo gitu. Tidak juga Anies? Ya kalau bicara di masyarakat tentu saja ada persepsi yang bermacam-macam nih. Kan kita bicara begini. Kalau survei Indobarometer misalnya menemukan bahwa alasan tertinggi masyarakat memilih calon presiden itu sekarang tegas. Nomor 2 merakyat. Ini berbalik dibandingkan 2014-2019. 2014-2019 alasan tertinggi merakyat. Gitu. Dan merakyat waktu itu identik dengan Pak Jokowi. Sekarang dan tegas waktu itu identik dengan Prabowo. Sampai sekarang pun tegas itu identik dengan Prabowo. Nah, saya mengatakan bahwa Prabowo itu berpeluang besar menang karena itu salah satunya. Sekarang alasan tertinggi itu adalah tegas dan itu identik dengan Pak Prabowo. Nah, tetapi ketika di breakdown, ya mereka yang mengatakan presiden itu tegas, itu tidak 100% juga kepada Prabowo. Adalah mungkin 55% gitu. Yang ke Anies, ada yang 55%. Gak ada angka mutlak. Iya, kepada kepada Ganjar gitu. Saya pernah juga survei di satu provinsi, ketika saya breakdown tegas itu di kabupaten tertentu itu, ternyata yang identik dengan tegas itu adalah Anies gitu. Jadi pada level yang lebih kecil itu ada variasi-variasi. Mungkin nanti ada penonton Kak Helmin yang mengatakan, loh menurut saya yang tegas itu Anies. Bisa aja. Tapi kan kita nggak ngomong orang per orang ya. Kita kan bicara mengenai populasi pemilih yang 205 juta ini gitu. Kalau bicara orang per orang nanti
salah dalam membuat kesimpulan itu. Di sini asiknya kita. Iya, itulah pentingnya data. Itulah pentingnya data. Kalau cuman bercermin pada diri sendiri atau kepada kolega sendiri ya, maka ya kesimpulannya itu bisa salah gitu. Termasuk misalnya soal isu MK kan ini kan juga menariknya Pilpres 2024 dan data bulan Desember ini adalah melihat menguji ya bagaimana pengaruh isu MK itu kepada dinamika suara. Nah, dulu kan ada teori. Ada 2 teori itu, bahwa isu MK akan mempengaruhi pilihan kepada Prabowo dan Gibran, khususnya kepada Gibran. Kalau berpengaruh negatif kepada Gibran, maka ketika Gibran berpasangan dengan Prabowo, Prabowo akan turun, ya kan? Tidak. Tapi kan waktu itu kan saya berteori mengatakan bahwa Gibran ini akan membawa kolam suara terbesar, Pak Jokowi, ya. Dan isu MK ini isu yang terbatas, gitu. Dan karena isu elit dan karena itu ketika berpasangan dengan Prabowo justru akan naik. Nah, menurut saya pada hari ini ya terbukti bahwa Kodari lebih benar. Setidaknya menurut survei lah sampai hari ini bahwa teori Kodari itu lebih benar gitu. Dan teori yang pertama itu adalah sindroma bukan teori. Sindroma Rocky Gerung. Fenomena Rocky Gerung. Jadi kalau kita melihat dunia ini pakai kacamata Rocky Gerung yang tidak puas dengan Pak Jokowi dan melihat isu MK itu masalah besar dan itu membuat dia kemudian bahkan mengatakan saya berteman dengan semua calon presiden dan wakil presiden kecuali Gibran gitu. Padahal sebelumnya udah pernah ketemu di Hambalang. Maka kemudian teori ini menjadi benar gitu. Nah, sindrom yang kedua, sindrom Denny Siregar. Ya sama juga. Pak Jokowi udah berubah kan. Wah, Pak Jokowi kami muak. Kayak begitu. Maka kemudian ya Gibran menjadi faktor negatif. Membuat dia tidak mau memilih Prabowo. Nggak ada Gibran pun dia udah nggak milih Prabowo, apalagi ada Gibran kan begitu. Nah, ini juga mungkin bisa disebut juga sebagai sindroma Amin Rais. Gitu. Jadi orang yang nggak suka memang dengan Pak Jokowi, apalagi dengan fenomena yang terjadi pada MK gitu, isu MK itu, keputusan nomor 90 itu makin nggak suka lagi. Tetapi kan kelompok ini ternyata adalah kelompok yang boleh dibilang kecil gitu. Dan karena itulah kemudian kalau bicara suara secara keseluruhan, dia tidak bisa berpengaruh mengubah konstelasi gitu. Yang terjadi malah sebaliknya, dia malah kedodoran, malah keteteran. Nah, saya sudah pernah mengatakan juga di beberapa kesempatan, kan reaksi awal PDI Perjuangan dan Ganjar Mahfud itu kan menyerang Pak Jokowi. Rapor hukum dibikin 5, Ibu Mega pidato neo orde baru, ya kan. Lalu kemudian ya kita lihatlah pernyataan-pernyataan dari elit PDI Perjuangan baik di media maupun di media sosial gitu. Itu kan ya kami kecewa, kami muak dan seterusnya. Justru waktu itu saya katakan dengan reaksi yang demikian maka Anda seperti mengusir pendukung Pak Jokowi dari Ganjar. Yang semula masih ini kali ya. Iya, jadi sebetulnya ada pull faktor, ada push faktor terhadap kenaikan suara Prabowo. Pull faktornya adalah Pak Prabowo itu konsisten meneruskan program Pak Jokowi. Ada Gibran di situ, tetapi ada itu pull faktor ya. Pull faktornya itu ada push faktor juga dari kubu Mas Ganjar yang mendrive away, yang mendorong pemilihnya Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi untuk menjauh dari dia dan kepada mendukung Prabowo gitu. Nah, kelihatannya melihat survei-survei yang turun ini ada indikasi bahwa mulai terjadi pergeseran strategi dari kubunya Ganjar lah, paling tidak begitu. Misalnya Mas Ganjar datang ke IKN, ya kan, saya akan melanjutkan. Jadi ada upaya untuk mengidentikan diri dengan Pak Jokowi gitu. Tadinya kan menjauh, menyerang, sekarang mendekat lagi. Kemudian Pak Arsad Rashid mengatakan bahwa Mas Ganjar itu seperti Pak Jokowi, bahkan lebih lagi. Belusukan. Karena dia belusukan dan tidur di rumah rakyat. Tidur di rumah rakyat. Jadi Pak Jokowi cuman belusukan. Kalau ini tidur di rumah rakyat. Gitu. Kemudian Pak Sandiaga Uno mengatakan Ganjar adalah Jokowi 3.0 gitu. 1.0-nya kan yang mungkin 2014-2019, 2.0-nya 2019-2024, dan yang 3.0-nya adalah Ganjar gitu. Walaupun ya ini kan konstruksi dari elitnya Ganjar Mahfud gitu. Sementara di masyarakat
saya mau mengatakan di di masyarakat yang dianggap sebagai Jokowi 3.0 itu adalah Prabowo dan mungkin Gibran atau dua-duanya gitu. Dua-duanya itu gitu. Nah, Mas Hasto juga misalnya mengatakan ya yang mirip dengan Pak Jokowi itu meneruskan Pak Jokowi itu adalah Ganjar, bukan Prabowo. Jadi sekarang bergeser yang diserang itu Prabowo gitu. Diferensiasi dengan Ganjar. Tapi kan ya udah mengacu gitu ya? kepada Jokowi. Kalau sebelumnya kan nyerang Jokowi. Betul. Nyerang Jokowi. Ini ibaratnya nih apa ya? Nginjek sarang semut nih. Betul. Digigit semua sama semut-semut ini gitu. Iya. Nah, udah nggak nginjek sarang semut lagi nih. Sekarang nginjek yang lain gitu. Yaitu nyerang Pak Prabowo. Apakah akan berhasil atau tidak? Kita tunggu survei awal Januari. Itu ya juga akan ya, 2024 ini sangat menarik, Chief. Betul. Kita bicara mengenai teori-teori dan pemikiran-pemikiran, dan teori dan pemikiran itu betul-betul diuji dalam hitungan minggu, dalam hitungan bulan gitu. Teori mana yang benar gitu. Iya. Nah, ya kayak saya aja kan, saya ngomong bahwa Gibran akan menjadi gempa politik, bahwa Gibran akan membawa suara yang besar. Terbukti. Ada yang keluar, tapi lebih banyak yang masuk. Sampai sejauh ini sih alhamdulillah terbukti. Gitu. Termasuk Kodari pernah mengatakan bahwa faktor Pak Mahfud yang di kalangan elit, wah ini luar biasa, pintarnya, beraninya, jujurnya gitu. Betul, ternyata tidak menambah banyak ya ke suara 03. Tidak, belum. Jadi kan lembaga-lembaga survei, pertama kita bicara angka dulu ya. Kan lembaga survei itu ada yang bertanya calon presiden sendirian, berpasangan dan wakil presiden sendirian. Sebagian lagi nggak nanya tuh mengenai wakil presiden sendirian. Salah satu yang bertanya mengenai calon wakil presiden sendirian itu Kompas. Angkanya kan jauh. Di bawah Gibran. 37, Pak Mahfud 21, Muhaimin 12. Jadi memang daya tarik Gibran ini di masyarakat Indonesia itu tinggi, lebih besar dibandingkan dengan nama-nama yang lain gitu. Ya kalau saya dulu kalau nggak salah Kodari ngomong karena dia mewakili anak muda. Ya. Nomor 2 karena ada Jokowi. Ya. Nomor 3 strong di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah betul kan? Betul. Itu yang membuat strong Jawa Tengah walaupun menggerogotin suaranya. Walaupun harus dikatakan begini, sebetulnya mungkin yang nomor 3 ini saya katakan begini, bukan strong di Jawa Tengah ya, dia berpotensi penetrasi di Jawa Tengah. Pada dasarnya Gibran itu dia strong di basis pendukungnya Pak Jokowi. Nah, Prabowo Gibran ini kenapa naik? Saya lihat data-data yang ada. Ternyata sekarang di Indonesia Timur gitu ya, yang notabene pendukungnya Pak Jokowi itu naik Prabowo Gibran itu. Jadi kayak di Papua, kemudian di NTT. Yang saya surprise itu NTT. Kenapa? Di sana itu kan Jokowi banget, ya, dan Jokowi kontra Prabowo tahun 2019. Saking kontranya itu sampai Gerindra nggak kebagian kursi di sana. Sekarang kalau lihat survei, udah Prabowo Gibran gitu loh. Udah Prabowo Gibran. Nah, faktor Gibran ini di basis PDI Perjuangan itu bisa melakukan penetrasi. Misalnya di PDI Perjuangan. Sekarang PDI Perjuangan itu yang ke Ganjar kan sekitar tinggal 60-an%. 30-an% sudah ke Prabowo Gibran. Beda banget potret ini dengan sebelum ada Gibran. Sebelum ada Gibran, itu yang ke Ganjar tuh 90-an%, 80-90%. Yang lain tuh kan hampir-hampir nggak kebagian. Tapi ini kan udah ngambil 30%. Lalu di Jawa Tengah pun seperti itu juga. Sudah mulai bergerak. Sudah mulai bergerak juga. Ya, Ganjar yang tadinya mungkin 70-an% gitu ya, sekarang udah tinggal 50-an%. 50%. Jadi 35%, 33% itu sudah kepada Prabowo Gibran. Nah, apakah kemudian tren di Jawa Tengah ini akan terus bergeser, misalnya menjadi 50-50? Apakah tren ini juga akan terus bergeser misalnya di PDI Perjuangan menjadi 50-50? Itu sesuatu yang menurut saya sangat-sangat menarik untuk kita lihat dan saksikan dalam periode ke depan. Dan contohnya di Jawa Timur ya, sebagai basisnya Nahdlatul Ulama ya. Itu urutannya yang saya ingat dari survei teman-teman, nomor 1 Prabowo Gibran, kemudian nomor 2 Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin malah nomor 3 gitu. PKB pun saya dengar bisa pecah juga ya? Pecah juga. Walaupun kalau di indikator kalau saya nggak salah itu mayoritas PKB kepada Anies Muhaimin. Tetapi kan PKB kan nggak terlalu besar. Kita akhirnya kan harus bicara mayoritas masyarakat yang kelompok-kelompok yang besar kan, untuk melihat tren suara besarnya kemana dan pengaruh terbesarnya kemana gitu. Yang jelas kalau bicara Jawa Timur, di sana bukan
NU bukan satu-satunya. Nasionalis juga besar. Jawa Timur yang dekat dengan Jawa Tengah itu kan daerah Mataraman. Itu daerah nasionalis itu. Yang Tapal Kuda yang ke arah Banyuwangi, ke arah Bali itu yang notabene itu santri gitu. Jadi Mas Ganjar itu juga punya basis sebetulnya di Jawa Timur. Yaitu dari kalangan nasionalis. Itu. Anies Amin itu sempat naik ya. Saya mendengar kemarin surveinya naik lah. Sebetulnya malah di Kompas kan udah di atas. Iya. Kalau saya sebetulnya mau mengatakan naik juga enggak lah. Balik lagi kalau kan tergantung teorinya atau cara ukurnya. Kalau saya kan pokoknya selama dia belum lari dari 25%, selama dia belum lari tembus 30%, ya Anda tuh sebetulnya stagnan gitu. Kalau gini aja kan bisa aja karena margin of error ya kan. Gitu. Ya kalaupun misalnya ada pergeseran-pergeseran, balik lagi struktur suara kita itu sampai hari ini, sampai detik ini itu didefinisikan oleh sikap masyarakat kepada Pak Jokowi. Nah, surveinya kan kalau nggak 80%, seturun-turunnya ada El Nino segala macam. 70%. Masih 75. Enggak 70, 75. 75, 76 gitu. Nah, dengan ruang gerak yang cuma 24%, 25%, ya Anies itu ya suaranya nggak akan lari-lari dari 20 sampai 25%, maksimal 25%. Katakanlah 23, 24, karena misalnya 1-2%-nya masih undecided gitu. Oke. Jadi orang yang tidak puas dengan Pak Jokowi pun kan masih ada yang belum mutusin. Nggak otomatis semuanya lari kepada Anies loh. Gitu. Sebagian masih pikir-pikir, dan mungkin juga belum terlalu puas juga dengan Anies. Dan akhirnya mungkin barangkali ya nggak milih juga kan gitu. Akhirnya. Iya. Oke, satu putaran kah? Menurut saya dengan tren yang ada ini, satu putaran itu sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan gitu. Jadi ya bagi para pendukung Pak Prabowo ya, pendukungnya Mas Gibran, sebetulnya ini momentum kalau mau bergerak dan mendorong gerakan satu putaran atau sekali putaran. Kalau saya tidak menyebut satu putaran, saya menyebut sekali putaran. Apa bedanya? Kalau satu itu nanti berkelindan dengan kandidat nomor 1. Tapi terserah aja ya. Terserah aja kalau mau pakai satu atau mau pakai sekali gitu. Kalau saya pakai sekali putaran. Ya. Jadi pada hari ini, pada awal Desember ini dengan angka yang sudah 45, bahkan Kompas tadi kalau kita proyeksikan udah 52 gitu. Sesungguhnya satu putaran itu makin dekat, makin possible lah. Yang kedua, trennya juga belum berhenti, terus melebar, terus melebar. Ya, jadi sebetulnya satu putaran itu sesuatu yang sangat mungkin. Saya kalau pakai angkanya teman-teman ya, terutama indikator, saya proyeksikan nanti bulan Februari itu bisa 55% lah. Jadi kan gini, akhir sampai dengan Oktober awal katakanlah begitu, suara Prabowo dengan Ganjar itu sekitar 35 lah, 35-36. Kemudian masuk Gibran, dideklarasikan pada tanggal 25 November. Surveinya awal-awal November naik jadi 40. 1 bulan kemudian, awal Desember, jadi 45. Berarti 1 bulan ke depan, awal Januari, itu berapa? Udah 50 loh, 50 lebih, 50,1 barangkali ya, 50,2, 50,3. Nah, menuju sampai dengan ke Februari, ya sampai awal Februari nih ya, 55. Bahkan Februari kan coblosannya di tengah gitu. 14. Tambahlah misalnya 2%, 57. Ini ceteris paribus ya? Ceteris paribus. Menganggap tidak ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Iya. Belum ada pengaruh misalnya debat juga. Debat gitu juga. Kan. Tapi kan malam debat ini kan itu akan ada debat. 1-3% doang ya? Faktor debat itu? Tergantung teorinya. Makanya gini, kita untuk amannya. Kalau Kodari? Kalau menurut saya, ya kolam yang kecil tadi itu. Pertama begini, yang nonton itu mungkin sekitar 30% lah, 20%. Iya. Dan debat pertama ini biasanya ditonton lebih banyak orang dibandingkan dengan debat berikutnya. Debat kandidat ini mirip dengan sholat tarawih. Di awalnya penuh. Sama di ujung. Sampai ke ujung gitu kan. Tengah-tengah sudah tinggal separoh. Dekat dengan takbiran, dengan lebaran udah tinggal sepertiga gitu. Saya kemarin dengar Ridwan Kamil yang juga berapa kali kan? Iya, ikut debat kandidat. Ikut debat gitu. Dia bilang faktor ini cuma 3% aja. Ya. Jadi mempengaruhi 20%. Nah, kalau dilihat dari mereka yang misalnya sarjana gitu, kita asumsikan suka nonton itu adalah mereka yang sarjana. Ya, yang sarjana itu sekitar 13-14% saja gitu. Jadi intinya sih ujung-ujungnya yang
terpengaruh itu tidak sangat-sangat besar. Iya, karena gitu. sekarang kan orang udah terpecah 3 nih ya. Aha. Apalagi yang undecided kan makin Ya. sedikit kecuali Kompas. Iya. Itu katanya udah nggak bakal berubah tuh. Kalau dia senang 01 ya 01. Iya. 02 ya 02, 03 03. Itu teori banyak orang tuh. Betul. Teori itu namanya teori kognitif disonan. Jadi orang itu kalau menerima sesuatu sementara dia sudah Suka. punya pendirian, Ya. maka pendirian masukan atau informasi yang bertentangan dengan pendirian dia akan terima. ditolak. Contoh paling nyata itu adalah para perokok gitu. Nak ngomong apa? Mau ngomong apapun Anda mengenai Mau rokok. pakai gambar gitu. Iya, mau dibilang itu pemborosan. Dan kenyataannya memang masyarakat menengah ke bawah kan pembelian rokok lebih besar dibandingkan dengan beli lauk-lauk dan beli nasi kan gitu kan. Mau dibilang itu kemudian kanker gitu. Nggak peduli dia. Nggak peduli dia. Bukan nggak peduli didengerin. Dan selalu punya jawaban. Bahwa orang yang tidak merokok itu tuanya pikun. Orang yang nggak merokok itu tuanya pikun. Kenapa? Kalau orang merokok nggak pikun, nggak sempet tua. Nggak sempat jadi tua. Nggak sempet jadi tua. Ini pelesetan. Mohon maaf yang merokok. Oke. Faktor kemarin Iya. asam sulfat itu berpengaruh nggak menurut Kodari? Nah, begini cara kita melihat isu pada hari ini kan harus Kan itu orang gocang-gocang Gibran ini gimana gitu. Pertama mungkin yang tahu isu itu masih sedikit gitu. Yang kedua balik lagi ya, sebetulnya kan teori komunikasi berikutnya yang menurut saya paling menarik itu namanya uses and gratification. Kita menggunakan informasi yang cocok dengan belief kita. Gitu. Betul. Ini asam sulfat ini memang bodoh dia ini. Udah jangan pilih. Nggak ada asam sulfat udah nggak pilih. Nggak ada asam sulfat pun udah nggak milih Gibran. Gitu. Itu ya, yang ngomong itu ya. Iya, uses and gratification tadi itu. Itu murni salah ngomong gitu ya. Bukan Bisa memang murni salah memasukkan program asam sulfat untuk ke Enggak ya. Yang ibu-ibu. kedua kan begini, kalau kita bicara mungkin ya isu asam sulfat ini ramenya tuh di media sosial. Ya. Saya yakin tuh di media sosial, bukan di media massa. Ya. Nah, di media sosial ini kan didominasi oleh kalangan generasi muda, next gen. Next gen itu ada 2 kelompok, milenial sama generasi Z. Gitu ya. Ini generasi-generasi ini orang yang ya enteng-entengan lah. Iyalah. Jadi mereka lucu namanya orang salah ya biasa lah gitu. Lagian siapa yang hafal? Saya juga nggak hafal terus terang asam sulfat, asam folat segala macam itu. Bahkan waktu muncul di grup WA pertama kali saya bingung juga. Saya nggak dapat konteksnya gitu. Kan gini, kandidat asam sulfat. Orang untuk mengatakan bahwa ini suatu kebodohan, orang harus paham konteks. Kalau nggak ngerti kan lewat begitu aja. Iya. Nah, berapa banyak yang dengar? Yang dengar ngerti nggak konteksnya? Makin spesifik. Yang ngerti pun juga asam sulfat harusnya asam folat. Ya mirip-mirip lah. Siapa sih yang tiap hari ngapalin asam sulfat, asam folat? Yeah. Jadi menurut saya kalaupun ada kesalahan itu dimaafkan sebetulnya oleh publik, oleh masyarakat gitu. Yeah. Ya tinggal kemudian yang asik dan udah nggak suka ini kan, dasar asam sulfat gitu. Jadi ya tadi mereka-mereka yang memang udah nggak suka, sudah nggak senang, itulah yang paling banyak meramaikan. Kalau yang netral nggak terlalu peduli kalau menurut saya sih gitu. Ya, yang jelas kalau kita bicara dinamika ke depan, memang di luar hasil survei, di luar bahwa misalnya alasan tertinggi masyarakat memilih itu adalah tegas gitu ya. Kemudian saya lihat juga yang penting banget nih dari pengalaman saya survei bertahun-tahun. Sekarang tingkat kesukaan kepada Prabowo itu lebih tinggi dibandingkan dengan kepada Ganjar dan kepada Anies. Itu tingkat kesukaan paling tinggi. Dan itu biasanya indikator bahwa ya orang tuh akan milih dia gitu. Daya tariknya tuh lebih besar. Tapi di luar itu kayak gimmick-gimmick kayak misalnya kayak Gemoy, kartun segala macam itu cuma dimiliki oleh Prabowo Gibran. Kandidat yang lain itu nggak punya gitu. Joget-joget itu nggak dimiliki oleh yang lain. Kalau saya melihat joget-joget itu mengingatkan saya kepada Pak SBY tahun 2004 dalam bentuk yang lain ya. Pak SBY waktu itu kan dikenal suka nyanyi dan pintar nyanyi kan. Suka nyanyi dan pintar nyanyi. Nah itu sulit disaingi oleh kandidat yang lain. Pak Wiranto bisa nyanyi, tapi lagunya Rayon Kelapa. Beda. Kalah dengan Pelangi di Matamu gitu. Pak Amin Rais nggak bisa nyanyi. Ya nggak bisa nyanyi dia. Jadi dia nggak bisa mendapatkan hype-nya gitu. Pak Prabowo bisa dapat hype-nya. Mau dibilang itu buat nutupin kakinya yang pincang lah. Ya rakyat kan nggak ngerti, nggak peduli gitu. Kalaupun nggak ngerti, kalaupun tahu juga nggak terlalu peduli juga gitu.
Kemudian bicara program, memang yang paling nyata, paling mudah dikomunikasikan pada hari ini kan dimiliki juga oleh Prabowo Gibran, yaitu program makan gratis, susu gratis itu susu gitu. Gratis. Hilirisasi. Itu sangat menurut saya sangat berpengaruh karena apa? Selain nyata, konkret juga punya pengaruh yang sangat besar. Karena kan ini menyasar pasar yang besar sekali. Anak sekolah 82 juta, kemudian ibu hamil mungkin berapa 5 juta, kalau tidak salah. Jadi ini gemanya itu kuat sekali. Jadi kalau kita mau tambahkan, ini teman-teman yang survei ya, hemat saya di luar variabel Pak Jokowi ya, Jokowi efek, menurut saya harus di riset loh. Soal pengaruh gimmick gemoy, nari, kartun, kemudian soal program seperti makan gratis dan susu gratis itu harus di riset lah. Karena saya lihat dari survei-survei yang ada ini belum ada yang mengangkat itu, belum ada yang memotret itu. Saya kira dalam rentang kampanye ini harus dievaluasi ya. Di luar nanti mengevaluasi soal debat berapa yang nonton, berapa yang terpengaruh gitu ya. Berapa kemana pengaruhnya, siapa yang dianggap lebih unggul, itu akan kita lihat pada survei berikutnya. Oke, Mas Kodari, Adinda Kodari. Kami ini satu daerah susah. Soalnya kan orang Palembang tuh kalau sok bahasa Indonesia gitu tuh kan kaku bener. Kaku, iya. Ya, tapi karena ini konsumennya seluruh Indonesia kan. Jadi kami nggak boleh roaming walaupun kadang-kadang kelepasan roaming. Jadi semoga apa yang kita sampaikan, saya percaya Pak Kodari ini orang bilang subjektif, tapi dia bisa mempertanggungjawabkan subjektivitas. Kita berangkat dari data. Kita berangkat dari data saja. Kalau misalnya orang tidak percaya data, ya berhenti diskusi kita. Iya. Nah, jadi ya balik lagi, kita baru bisa diskusi kalau kita pakai data. Dan yang bicara itu pertama-tama data. Makanya saya selalu pegang ini kan. Dan datanya data valid bukan sembarang data. Betul. Ya ini lembaga-lembaga yang udah sekian tahun kredibel berjalan, lalu kemudian hasil surveinya selama ini boleh dibilang benar. Secara umum ya, kalau ada dinamika 1-2 gitu, ya mana ada yang sempurna sih di dunia ini. Tapi kita kan lihat track record secara umum yang dipercaya oleh media, paling sering dikutip oleh media. Nah kalau kita nggak mengacu kepada itu, kita mau mengacu kepada apa lagi? Gitu. Kita tunggu satu lembaga survei yang dipercaya. Carta. Oh ya kan menarik kan Iya, menarik. Karena kemarin kan berbeda sendiri. Betul. Ya. Kita lihat aja dan mudah-mudahan keluar ya. Mudah-mudahan keluar ya. Mestinya udah keluar juga. Oh iya. Mungkin begini juga teman-teman partai politik atau tim ses yang mengatakan kami punya data sendiri, data internal. Menurut saya dipublikasikan aja. Iya. Nah, contoh itu sudah diberikan oleh Ridwan Kamil. Waktu dia bicara mengenai peta politik di Jawa Barat, dia paparkan angkanya. Dia nggak menyebut lembaganya, tetapi dia paparkan angkanya. Nah, kalau mengatakan bahwa data kami berbeda, gitu, kami masih nomor 1, tapi tidak mengeluarkan angkanya, kan kita bagaimana mau mengkonfirmasi? Lebih bagus lagi kalau laporan lengkapnya dikasih, sehingga kita bisa diskusi, kita uraikan seperti ini. Dan kita bisa cek betul. Ya saya ini kan analis aktivis, tetapi sebagai analis dan aktivis saya nggak lari dari data. Ya, dan salah satu cara saya adalah kalau begitu kalau Anda nggak percaya dengan data saya pakai data orang lain aja. Gitu. Saya tinggal analisa aja, datanya ada, datanya lengkap, saya pakailah ilmu saya gitu untuk menganalisa itu. Dan sejauh ini, Kak Helmi, rasa-rasanya semua yang diumumkan oleh Kodari itu kejadian semua. Jadi, saya ngeri Kodari jadi Rasputin nanti. Tapi datanya ada di sana semua kok. Iya. Semua punya akses kepada data itu, ini data umum. Tinggal percaya atau tidak. Kadang-kadang kita kalau survei, kalau bagus untuk kita percaya. Betul. Kalau nggak bagus untuk kita, itu datanya salah. Dan kemudian ya kemampuan Anda menganalisa dan melihat mana ada data yang penting itu. Itu yang penting. Iya, itu yang akan membedakan. Di zaman sekarang ini ya, orang bodoh itu kalau dia malas cari data, ya. Dia orang paling pintar yang mau cari data dan pintar membaca data. Seperti Pak Helmi Yahya. Dan saya selalu menonton channel ini karena penuh dengan ilmu dan pengetahuan. Ya. Saya akan mengundang banyak, nanti ada Pak Fahri Hamzah, ada Budiman Sujatmiko, dan silakan yang mau hadir, silakan. Kita mungkin bulan-bulan ini Helmi bicara akan bicara banyak tentang politik dalam rangka edukasi lah ya. Harapan kita tetap kita berpolitik secara santun, ingat kalimat saya. Pemilu datang 5 tahun sekali, persaudaraan, persahabatan hadir setiap hari. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.